Pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Baik. Silakan pimpin doanya dulu Mas. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Apa kabar nih anak-anak? Baik Bu. Baik Bu. Ya, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Belum Bu, Oh, udah belum berapa hari? 5 hari. Oh, nggak apa-apa sih kalau cewek. Kalau cowok gimana nih? Masnya? Alhamdulillah Bu. Ya, bagus ya. Kalau cowok harus full ya puasanya ya. Iya, insya Allah. Ini udah pelajaran yang keberapa? 2 Bu. Oh ya, jangan lemes ya. Harus tetap semangat ya. Lapar Bu. Ditahan, namanya juga puasa ya. Siap, Bu. Ya. Walaupun kata orang tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi Bu minta kalian di pelajaran kali ini tetap semangat ya, tetap melek ya, jangan tidur ya, soalnya nanti akan ada tugas dan tugasnya itu sangat berhubungan sekali dengan materi yang akan saya sampaikan gitu ya. Oke, sebelum itu saya presensi dulu ya. Iya Bu. Syauki Rauplisia, Hadir Bu. Kristrawan Wirawineda, Hadir Bu. Adam Zainal. Enggak ada Bu. Ada yang tahu atau ada yang diberi izin? Enggak Bu, tapi tadi pagi itu status WA-nya itu di dalam bis. Oh, kemana ya kira-kira ya? Nggak ada surat izinnya? Nggak Nggak tahu ada. Bu. Ini benar kelas 10 IPS 2 kan? Ya Bu. Oke, jadi Ibu mau bilang ya, kalau kalian itu izin atau tidak bisa mengikuti pelajaran, alangkah baiknya kalian itu bisa chat pribadi saya atau bisa kasih surat ya yang dititipin ke temennya. Soalnya itu sangat berpengaruh sekali sama nilai rapor. Presensi siswa itu menjadi salah satu pertimbangan dalam guru memberikan nilai di raport ya. Terus sebelum saya mulai pembelajaran kali ini, ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang materi yang minggu lalu? Sepertinya tidak Bu. Ya Bu, udah paham Bu. Ya, oke, kalau gitu kali ini kita akan belajar tentang badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Sebelumnya udah ada yang tahu belum tentang materi tersebut? Belum Bu. Kalau belum tahu, kali ini kita akan menonton video pembelajaran ya. Kalian bisa perhatikan dengan saksama ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan. Oke? Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang badan usaha dan perannya dalam perekonomian di Indonesia. Definisi badan usaha. Badan usaha merupakan lembaga yang memiliki kedudukan secara hukum yang melakukan aktivitas teknis dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Badan usaha sering identik dengan perusahaan. Sejatinya, badan usaha dan perusahaan adalah sesuatu yang berbeda. Badan usaha merupakan lembaga yang berbadan hukum atau memiliki keabsahan secara hukum, sedangkan perusahaan merupakan tempat aktivitas dari badan usaha tersebut untuk melakukan operasional kegiatannya. Jenis-jenis badan usaha. Secara teori terdapat 2 jenis badan usaha. Pertama, state capital dan yang kedua, private capital. State capital merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar atau keseluruhannya dimiliki oleh negara. Sedangkan private capital merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh swasta atau keseluruhannya dimiliki oleh swasta. Di Indonesia, private capital terbagi menjadi 2 kelompok, yakni BUMN dan BUMD. BUMN atau badan usaha milik negara merupakan
Badan usaha yang sebagian besar modalnya atau keseluruhan modalnya dikuasai oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Sedangkan BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya atau keseluruhan modalnya dikuasai oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini bisa berupa pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi dan pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten. Bentuk-bentuk badan usaha. Secara umum, private capital ataupun state capital, baik BUMN ataupun BUMS, memiliki 5 bentuk. Pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan sebuah perusahaan yang memiliki badan hukum secara formal yang dimiliki oleh seseorang, yang dikelola secara sederhana dan sepenuhnya sangat tergantung kepada pemilik perusahaan. Perusahaan perseorangan sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kecil yang bersifat sebagai usaha kecil, mikro, dan menengah. Dalam prakteknya, tidak ada satupun BUMN yang berbentuk perusahaan perseorangan atau perusahaan besar yang memiliki bentuk perusahaan perseorangan. Firma. Firma merupakan badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan aktivitas bisnis secara bersama-sama. Semua anggota firma terlibat aktif untuk melaksanakan kegiatan usaha. Ciri utama dari firma adalah modal berasal dari anggota firma. Tanggung jawab atas perusahaan bersifat penuh. Artinya jika terjadi kerugian pada perusahaan, maka seluruh anggotanya akan bertanggung jawab, termasuk pada harta pribadi. Jika harta perusahaan tidak mencukupi, maka mereka harus menggantinya menggunakan harta pribadi. 3. Seluruh anggota firma terlibat aktif dalam pengelolaan perusahaan. Dan yang keempat, firma akan bubar apabila salah satu pihak mengundurkan diri. Perusahaan komanditer atau CV merupakan badan usaha yang dikelola oleh 2 orang atau lebih yang bersama-sama menjalankan sebuah bisnis dengan pembagian tugas yang jelas. CV terbagi menjadi 2 pengelola, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah orang yang menjalankan aktivitas bisnis secara langsung, memimpin perusahaan dan menjalankan operasional perusahaan. Sedangkan sekutu pasif merupakan pihak yang memberikan modal untuk kegiatan bisnis. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang modalnya terbagi menjadi surat-surat berharga dalam bentuk saham. Setiap pemegang saham akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil modal dalam bentuk dividen. Pemegang saham terbanyak diberikan kewenangan untuk menjalankan sebuah bisnis, menunjuk direktur utama, menjalankan aktivitas pengawasan, dan melakukan kegiatan bisnis secara langsung. Peran badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam perekonomian Indonesia. Kita tahu BUMN dan BUMD merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar atau keseluruhan dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, keberadaan mereka memiliki nilai strategis dan peran penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Setidaknya ada 5 peran penting BUMN dan BUMD dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, sebagai penyedia barang publik. Barang publik merupakan barang yang dibutuhkan bersama atau digunakan bersama oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan kondisi tersebut, maka BUMN memiliki amanat untuk mengelola dan menyediakan barang publik bagi masyarakat. Misalkan PLN yang diberikan tugas untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, atau Pertamina yang diberikan tugas untuk menjamin ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat. Peran kedua, sebagai penyumbang pendapatan negara. BUMN dalam menjalankan bisnisnya akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai sumber pemasukan dari negara. Peran ketiga, penyerap tenaga kerja. Aktivitas BUMN yang sangat luas merupakan sumber penyediaan tenaga kerja, sumber penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan. Berperan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Banyak BUMN terlibat aktif dalam program-program pembangunan nasional, mulai dari pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya. BUMN terlibat secara aktif dalam kegiatan bisnisnya untuk melakukan pembangunan Indonesia. Peran terakhir, menjaga kepentingan strategis nasional. Banyak BUMN yang sengaja didirikan untuk menjaga kepentingan sektor strategis. Misalkan BUMN yang bertugas untuk melakukan percetakan uang, atau BUMN yang bertugas untuk memasok senjata,
bagi kebutuhan tentara dan polisi. Ada juga BUMN yang memiliki peran untuk memproduksi alat-alat dan sistem pertahanan nasional. Sisi negatif BUMN dan BUMD. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, terkadang BUMN dan BUMD mendapatkan hak istimewa dari negara. Jika disalahgunakan, hak-hak istimewa tersebut justru akan berdampak negatif terhadap negara. Beberapa sisi negatif dari keberadaan BUMN dan BUMD antara lain mematikan sektor swasta dan UMKM. Banyak BUMN yang menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai sebuah holding company, sebuah perusahaan kartel, sehingga memiliki modal yang sangat kuat. Kondisi tersebut membuat sektor swasta, UMKM, tidak dapat tumbuh dan bersaing dengan BUMN. Sisi negatif kedua adalah aspek politik yang melekat pada BUMN. Keberadaan Kementerian BUMN membuat BUMN tidak bisa lepas dari sektor politik. Setelah kegiatan Pilpres, terkadang para tim sukses akan mendapatkan kedudukan sebagai direktur utama BUMN. Kondisi ini menyebabkan ketidakprofesionalan pengelolaan BUMN. Jadi itu tadi anak-anak video pembelajaran kita pada kali ini. Gimana kalian udah ada gambaran belum tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia? Lumayan, Bu. Dikit, Bu. Oke, kali ini saya akan berikan pertanyaan ya buat kalian ya, buat mengetesnya apakah kalian memahami video yang saya lihat atau tidak. Untuk Mas Ristrawan, BUMN itu tadi apa ya? BUMN itu badan usaha milik negara, Bu. Jadi intinya badan usahanya tersebut itu sebagian besar modelnya itu dikelola oleh negara atau pemerintah pusat, Bu. Ya betul, jadi kalau BUMN itu modalnya itu sebagian besar atau keseluruhan modalnya itu dimiliki oleh pemerintah. Di sini yaitu yang dimaksud adalah pemerintah pusat. Kalau Mbak Syauki, tadi BUMD itu apa ya? Modal milik daerah, Bu, sebagian atau keseluruhannya. Ya, jadi kalau BUMD itu badan usaha yang modalnya sebagian atau keseluruhannya itu milik pemerintah daerah. Ya, di sini yang dimaksud itu adalah provinsi, kabupaten, gitu ya. Terus sekarang saya akan tanya sama Mas Ristrawan, bentuk-bentuk badan usaha itu apa aja, yuk? Apa itu, Bu? CV, Betul, perusahaan perseorangan, betul, PT, betul, Firma, betul. dari itu, Bu. Ya, betul. Sekarang ada yang mau ditanyakan nggak nih dari kalian? Saya, Bu, Silakan Mbak Syauki. contoh dari BUMN sama BUMD apa ya, Bu? Ya, jadi kalau BUMN itu contohnya itu PLN, Pertamina, PT KAI. Kalau BUMD itu contohnya BPD sama PDAM gitu. Nah ini saya gantian nih, mau tanya sama Mbak Syauki, peran-peran BUMN dan BUMD itu apa aja buat Indonesia? Itu penyedia barang publik, contohnya itu PLN, Pertamina. Ya betul, Terus sumber pendapatan negara, betul, penyerapan tenaga kerja, betul, penyelenggaraan pembangunan, betul. sama menjaga kepentingan strategis. Ya itu yang disebutkan Mbak Syauki itu betul sekali ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, badan usaha dalam perekonomian Indonesia itu ada dua, yaitu BUMN dan BUMD. Kalau BUMN itu badan usaha yang modalnya sebagian atau secara keseluruhan dimiliki oleh pemerintah pusat.
Kalau BUMD itu badan usaha yang modalnya sebagian atau keseluruhan dimiliki oleh pemerintah daerah, dalam hal ini seperti provinsi dan kabupaten, gitu ya. Oke, kali ini saya punya tugas nih buat kalian. Nah, tugasnya ini adalah kalian membuat makalah. Wow. Makalahnya itu isinya profil salah satu badan usaha yang tadi sudah saya tayangkan, ada CV, firma. Itu kalian pilih salah satu aja yang ada di sekitar rumah kalian. Misalkan di rumah kalian ada Bank BPD atau ada PDAM, ya udah kalian buat profil perusahaan itu aja, satu aja ya. Nah, nanti selain itu kalian juga buat dampak-dampak positif dan negatif dari perusahaan itu. Ya, kalau misalnya perusahaan itu bikin polusi udara gitu, tapi dampak negatifnya bisa menyerap tenaga kerja gitu, nanti kalian deskripsikan di dalam makalah tersebut. Gitu ya. Untuk waktunya saya kasih tenggang waktu pertemuan besok harus dikumpulkan. Ini kan hari Kamis. Nah, besok Kamis harus kalian kumpulkan. Gimana, ada yang keberatan atau ada yang ingin ditanyakan? Keberatan Bu. Ya, gimana Mas Riztawan? Keberatan gimana? Pengumpulannya Bu, diundur lagi bisa nggak Bu? Diundur. Oh, Senin gitu Bu. Kan Kamis, Senin Senin depan. berarti kalian datang ke kantor saya ya? Nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Senin ya? Ya Bu. Senin sebelum istirahat kedua ya? Udah dikumpulkan di meja saya ya? Siap Bu. Oke, nggak apa-apa, dikumpulin Senin depan. Nanti kalian kumpulin di meja kantornya Ibu ya. Ya Bu. Dikumpulinnya sebelum istirahat kedua ya, anak-anak ya. Siap Bu. Ya, oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Pak Ketua Kelas bisa dipimpin doa ulang dulu. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan penuh antusias ya, walaupun terlihat lemas sekali nih ya karena puasa, tapi nggak apa-apa, saya sangat senang sekali. Sekian pembelajaran saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyain ke saya ya. Punya nomor WA-nya saya kan? Punya Bu. Mas Rizwan punya enggak? Ada Bu. Oh ya, Nanti saya bagikan ke kelas. ya buat teman-teman yang belum punya nanti dibagikan ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu. Ya, terima kasih ya. Ya.